Shalom semua. Kalau kita perhatikan dari awal pujian sampai yang terakhir ini, semuanya selalu berbicara tentang sebuah hubungan dan keintiman. Saudara, tiba-tiba Tuhan ingin saya menyampaikan satu peristiwa yang di Alkitab di mana ada gadis-gadis yang bijaksana, ada gadis-gadis yang bodoh. Di dalam Matius pasal yang ke-25. Saudara, dikatakan ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tetap tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami pintu? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang terkasih, bicara 5 gadis yang bijaksana itu, saudara, dia membawa pelita dan membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, mereka hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Karena dirasa sudah terlalu lama mempelai tidak datang-datang sehingga mereka semua tertidur. Tapi tengah malam tiba-tiba ada suara terdengar. Sang mempelai datang. Kekasih Tuhan, kita ini tidak akan pernah tahu saat dan waktunya Tuhan. Kita tidak pernah tahu kairosnya Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kalau tiba-tiba Tuhan datang menghampiri kita. Kita tidak tahu kapan tiba-tiba perkenanan Tuhan datang menjamah dan melawat kita. Tapi hendaklah kita menjadi orang yang berjaga-jaga untuk bukan hanya membawa pelita, tetapi membawa minyak. Minyak adalah hasil dari sebuah pemerasan. Dan minyak itu, saudara ya, harus dibeli. Apa itu minyak, saudara? Pelita itu bicara sebuah sarana. Yaitu apa, saudara? Iman. Tapi iman tanpa perbuatan mati. Kita percaya diselamatkan, kita percaya ada kairos Tuhan, kita percaya kita punya kuasa untuk membalikan keadaan, kita percaya ini tahun-tahun promosi Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup lakukan apapun. Sehingga ada lagu yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau pembuat mujizat. Saudara, yang buka jalan bagiku. Kita tahu, saudara, orang-orang yang setia dan percaya sama Tuhan akan membelah kemustahilan. Saudara, tahun ini adalah benar-benar tahun perkenanan, tahun promosi, tahun membalikan keadaan.
Sebab itu anak-anak Tuhan, diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa kesukaran, masa-masa kesesakan, masa-masa kemustahilan. Tujuannya adalah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada kita. Sebab itu saudara, kita harus menjadi orang yang berhati-hati dalam bereaksi. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Jangan salah bereaksi. Terutama apa saudara? Reaksi kemarahan, kecewa. Reaksi putus asa, reaksi negatif thinking dengan Tuhan. Padahal di balik semuanya itu, Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang percaya. Bicara tentang minyak, hari-hari ini kita harus mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari hadirat Tuhan, kejar hadirat Tuhan, bergaul dengan firman, rajin menyembah Tuhan. Itulah minyak. Saudara, saya berani jamin, hidupmu yang nol bahkan hancur ketika kau lakukan yang hari ini Tuhan katakan kepadamu, kau renungkan, kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan mengadakan keadaan yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana Tuhan mempertarbalikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hari-hari ini saya harus menangkap suara-suara ilahi, alarm-alarm Tuhan ketika Dia membangunkan kau di tengah malam, ketika Tuhan menggerakkan kau cari Tuhan, ketika Tuhan menggerakkan kau baca firman Tuhan. Jangan tunda. Karena itu poin-poin yang malaikat sedang kumpulkan. Dan ujungnya Tuhan menyediakan di depan kita segala kemenangan, perkenanan dan kemuliaan. Saudara, saya sangat yakin dan percaya ini tahun kesempatan. Apalagi kalau kita lihat 2023. Di belakangnya itu angka Tuhan, berarti Dia yang menjamin, Dia yang membackup kita semua dari awal sampai akhir. Sebab itu saudara, apapun yang Tuhan izinkan, kita harus melewatinya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Jangan sampai reaksimu seperti anak kecil, seperti anak tidak dewasa, seperti anak membangkang pemarah. Hati-hati. Kemenangan hanya diberikan pada orang-orang yang dewasa. Yang hatinya penuh ketenangan, hatinya tetap percaya, hatinya tetap bersyukur dan tidak mengurangi volume, indikasi dia mencari Tuhan. Saudara boleh buktikan apa yang saya katakan ini. Kalau sampai hari ini, kalau sampai tahun ini, saudara sudah sungguh-sungguh kejar Tuhan. Saudara benar-benar sudah tulus dan benar-benar sungguh-sungguh mengejar perkenan Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami pembalikan keadaan, saudara boleh berhadapan dengan saya. Tuhan sedang tidak bermain-main. Ingat saudara, kita ini sedang ada di dalam perahu keselamatan, perahu Nuh. Kami kemarin ke Israel, kami masuk ke perahu Musa dan itu pertama kali. Selama 16 kali kami ke Israel, baru kali ini kami masuk perahu Musa. Artinya apa saudara? Musa itu adalah kepemimpinan yang sangat diurapi Tuhan. Kedua, Musa itu adalah pribadi yang diizinkan Tuhan mengalami membelah laut, membelah kemustahilan. Begitu saya masuk ke perahu itu katakan, yes Tuhan, aku adalah orang yang membelah kemustahilan. Saudara, di dalam setiap perjalanan, Tuhan itu punya skenario. Tidak ada yang kebetulan. Sekarang bagaimana kau punya reaksi? Kau katakan yes atau kau katakan apa iya ya? Apa kau menikmati traumamu? Kita punya keputusan dan kita punya sebuah tindakan. Kalau Tuhan tiba-tiba sedang melepaskan benih yang ajaib, jangan engkau meragukan Tuhan, tapi katakan yes. Kau akan melihat Tuhan tuh tidak butuh banyaknya pertimbangan. Tuhan
Tuhan gak butuh banyaknya saudara ya. Dialog. Asal kau percaya saja, kau akan melihat kemuliaanku. Tidak peduli kondisimu sakit, tidak peduli kondisimu miskin, tidak perlu kondisimu banyak hutang, yang penting kau bertobat. Yang seperti saya katakan tadi, kejar Tuhan sungguh-sungguh, nyembah Tuhan, baca firman, bergaul dengan firman Tuhan, paksakan dagingmu untuk hidup di dalam firman. Saya minta semua kembali ke Alkitab masing-masing di rumah. Jangan pakai handphone, jangan pakai tab, jangan pakai iPad. Kembali ke Alkitabmu. Setiap hari kau baca firman, kau kasih tanda-tanda ketika ada rema-rema, ada janji-janji Tuhan, kau berikan tanda. Saya selalu detail. Saya kasih tanda, jam, tanggal. Bahkan bila perlu saya dapatnya di mana. Karena itu satu kali saya akan ingatkan Tuhan. Saudara terkasih, kembali lagi, minyak. Minyak itu hasil pemerasan. Minyak itu bicara pengurapan, kuasa yang saudara dapat dari hasil kedaginganmu. Mengalami sebuah pemerasan, kematian yang diletakkan di atas mezbah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kau punya reaksi hati yang menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kau kecewa, marah. Saudara, kemarin ada yang terlambat, satu orang, dia duduk di depan. Saya tuh entah kenapa selama saya di sini, saya tuh nggak pernah loh. Sebelum selesai ibadah, keluar dulu untuk kasih shalom lah sama jemaat. Tapi saya pikir kemarin ya sudah ada hamba Tuhan yang doa berkat, ya saya di luar. Ternyata saya lihat satu ibu. Ketika saya buka pintu, dia langsung berkaca-kaca. Saya diamkan dulu sampai doa berkat selesai, langsung saya peluk. Kenapa? Karena kau rela untuk menghancurkan harga dirimu demi kau diam di dalam hadirat Tuhan. Karena sebelumnya ada yang terlambat, mereka pulang. Hati-hati saudara. Reaksi-reaksi itu Tuhan lihat. Oh, pulang. Sombong kali kau. Sombong kali kau. Kata malaikat gitu saudara. Malaikatnya bahasa Batak. Mungkin dia dari Batak saudara. Sombong kali kau. Sombong pula kau. Saudara, kami ini dari dulu mendidik anak-anak di Nafiri. Apalagi dulu zamannya kalau masih di menara. Jam 12 ada doa, jam 3 ada doa. Pokoknya doa itu enggak tahu berapa kali lah. Kalau mereka itu terlambat, pintu sudah ditutup, ya mereka di anak tangga duduk situ menikmati. Saudara, kalau mereka marah-marah, saya akan maki-maki mereka. Emang kamu siapa? Sampah mau marah-marah. Jahat ya saudara ya saya. Lebih baik mana Tuhan yang hardik atau saya yang hardik? Enakan saya toh? Iya. Gini loh saudara, saya kasih tahu rahasia Tuhan. Tuhan itu kalau sudah manusia yang dipakai mewakili menghajar dirimu, dia malah ngelus-ngelus saudara. Gak percaya. Loh buktikan omongan saya. Kalau sudah dilus-lus sama Bu Jenny, begitu sama Tuhan, dilempar kau. Benar, saya nggak bohong. Coba praktekkan. Kalau kau punya anak didik atau siapapun, kau terus manja-manjain dia. Nanti dia kesulitannya, perjalanannya, prosesnya semakin mengerikan. Tapi kalau kau didik dengan keras, hajar, bila pukul, bak! Begitu dia kesel hati, marah hati, Tuhan yang datang. Sebagai Bapa yang baik. Duh, kok Tuhan gak marah ya? Itu kok seperti nenek lampir ya? Oh Tuhan aja gak marah. Kalau gak percaya sama Ike itu. Satu kali saudara, saya marah. Tapi dia saking ketakutan, dia telepon Pak Yusak Cipto. Oh malah gak dimarahi saudara. Loh Pak Yusak Cipto hamba Tuhan yang hebat aja gak marah-marah. Loh kok mami marah-marah? Saya bilang enak mana disenggerang beliau apa disenggerang saya. Ketika seseorang yang memimpin engkau marah dan mendidikmu dengan keras, itu sebetulnya keselamatan yang nikmat. Kenapa? Tuhan gak akan ngapa-ngapain engkau. Kecuali engkau membangkang, engkau berontak, engkau marah. Tambah Tuhan kasih jalan buntu.
Selama reaksimu benar, dia malah datang membalutmu, mengasihimu, meneguhkan dan banyak sampai ujungnya. Enak sekali ya ngalamin Tuhan. Besok aku dimarahin lagi lah, itu ndablek namanya saudara. Artinya gini saudara terkasih, hari-hari ini percayalah dengan segenap hatimu bahwa tahun 2023 adalah kesempatan aku masuki masa-masa kemenangan, masa promosi Tuhan, masa membalikan keadaan, masa untuk mengalami favor God. Aku tidak peduli keadaanku, aku hanya percaya satu, firman Tuhan. Tapi ingat saudara, kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan, cari perkenanannya, lawan dagingmu. Bahkan saya bilang sama anak-anak, stop ya main-main game. Tidak boleh main-main game. Selama kita masih menyelesaikan Indonesia menyembah, jangan ada main game. Kalau ada yang main game, saya bilang Tuhan, kasih beri pelajaran. Beneran saudara. Ini kita lagi ada di dalam sebuah pertarungan yang gak main-main. Bayangin, Indonesia menyembah. Bukan gini, Surabaya nyembah. Bukan, Indonesia. Bayangin, kita membawa bangsa kita untuk menyembah, datang di dalam mezbahnya Tuhan. Berarti gak main-main saudara. Kalau ada mangku bumi, ini mangku bongso saudara. Ya saudara terkasih, mari saudara terkasih. Hari-hari ini seperti pintu gerbang anugerah sedang terbuka. Dan Tuhan sedang mencari gadis-gadis yang bijaksana, yang rajin cari Tuhan, yang rajin nyembah, yang rajin baca firman Tuhan, yang rajin berbuat kebaikan, yang mencintai didikan Tuhan. Sekeras apapun, sesakit apapun, aku belajar mencintai didikanmu Tuhan. Sampai aku berkata, jangan berhenti untuk terus mendidikku. Sampai bagaimana saudara? Simpanku dalam perkenananmu sampai puncak lawatan karakter dan unity, tuntas sampai akhir. Apa sih artinya sampai puncak lawatan itu? Tuhan akan pakai hidup saudara banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Tanpa kau pikir, tanpa kau rekayasa, bahkan tanpa pernah ada di pikiranmu, tiba-tiba akan ada orang datang kepadamu, akan ada orang konseling kepadamu, akan banyak keluarga-keluarga datang mencari hikmat dan nasihat Tuhan pada hidupmu. Yang tidak pernah kau pikirkan, tiba-tiba Tuhan membawamu kepada sebuah kemuliaan. Dan kok tiba-tiba heran, kok saya bisa jawab ya pertanyaan itu? Kok saya ada hikmat ya? Kok saya punya ketajaman? Tiba-tiba saya punya kepekaan untuk seseorang. Waduh Tuhan, itu minyak. Orang kalau mengkonsumsi semua yang ilahi dengan benar, engkau akan mengeluarkan juga yang ilahi. Jadi saudara terkasih, kembali lagi. Keintiman. Hari-hari ini siapa yang percaya bahwa Tuhan sedang melepaskan sebuah anugerah yang besar. Ada payung anugerah yang sedang Tuhan bukakan untuk apa? Membawa orang-orang yang punya kerinduan dengan Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang kembali menginginkan cinta mula-mula. Maka saudara, di dalam tudung payung itu ada banyak pintu-pintu keajaiban yang tiba-tiba dia melihat, mengalami, dan bahkan dia dinyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan nyanyi yang membelah laut. Saudara, mari kita bawa pujian ini. Jangan cuma nyanyi sampai di jiwa. Apa sih Bu nyanyiin sampai di jiwa itu? Cuma kau mengalami kelegaan, kau yakin, kau percaya. Tapi kau tidak mengalami yang di roh. Artinya yang memang di roh itu sampai kau mengalami yang namanya Tuhan menjamahmu. Kau mengalami Tuhan mengurapimu. Sampai kau mendapatkan suara-suara Tuhan, rema Tuhan, hikmat Tuhan, peneguhan, bahkan karunia-karunia ajaib. Jadi makanya saudara, mari kita belajar
apa yang kita pujikan di roh itu sampai kita mengimajinasikan, kita meyakini, kita mempercayai. Bahkan bawa semua yang bagimu mustahil malam hari ini. Kau bawa yang membelah laut dan meneduhkan badai. Katakan Tuhan, masalahku apapun ini, aku membelahnya semua dengan kemustahilan-Mu. Ada kuasa, ada urapan. Dan aku percaya Engkau yang pegang hidupku. Engkau yang menciptakan keajaiban. Dan aku masuk dalam keajaiban itu. Dan aku mengalami keajaiban itu. Amin saudara.